selamat datang di channel MGB. Di video kali ini saya akan membahas salah satu tanaman yang high requested juga. Setiap saya video ataupun ngepost di Instagram gitu tentang tanaman ini, banyak banget yang nanya. Pertanyaan yang sering saya temui adalah, ya Mbak, sama nggak sih basil itu sama kemangi gitu? Apakah teman-teman juga berpikir hari yang sama? Apakah basil itu kemangi? Yuk kita cari tahu dan simak terus videonya, oke? Saya pernah pelihara basil, itu ada sekitar 18 jenis. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Ocimum basilicum atau yang lebih kita kenal sebagai sweet basil atau Genovese basil atau Italian basil, atau dikenal juga sebagai common basil seperti ini ya. Daunnya lebar, permukaannya halus, dia tidak bergerigi ya pinggirnya. Aromanya itu ada pedes-pedesnya sedikit teman-teman. Aromanya sangat berbeda dengan kemangi. Kalau saya rasa sih dia ada sedikit sensasi minyak kayu putih, minyak tawon, minyak kayu putih, pedas dan juga langu. Ini adalah tanaman basil yang paling sering digunakan untuk kuliner, pizza, untuk pesto, untuk salad, untuk spaghetti. Itu adalah jenis basil ini. Benih basil ini bisa kita dapatkan di supermarket atau di nursery. Itu banyak banget yang jenis seperti ini. Kalau dia bilang basil aja atau sweet basil itu insya Allah tumbuhnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah varietas dari Ocimum basilicum yang lain, yaitu lettuce leaf basil. Jadi dia namanya juga sama, Ocimum basilicum lettuce leaf. Dia masih spesies yang sama dengan sweet basil. Rasanya pun juga mirip, cuman bedanya daunnya itu besar, dia daunnya lebar dan juga berkerut-kerut daunnya seperti lettuce. Daunnya itu segar, cuman rasanya menurut saya nggak sepedes si sweet basil. Saya pernah tanam dari benih Johnson. Ada juga benih botanical interest, itu juga dia punya varian dari lettuce leaf basil ya teman-teman. Cuman memang basil ini karena tanaman western ya, banyak digunakan di masakan western. Itu biasanya produsen benih basil itu produsen luar negeri ya teman-teman, yang lokal, yang Indonesia nggak ada. Tapi tetap bisa kok ditanam di Indonesia, bisa banget. Sangat bisa, sangat cocok. Menurut saya lebih cocok ditanam di Indonesia sih daripada di luar negeri. Karena di kita, yaitu tadi, di musim apapun kita nanam basil, dia bisa tumbuh dengan subur. Oke, yang ketiga adalah jenis basil kerdil. Ada yang mengatakan ini adalah Greek basil, ada yang Piccolino basil, Spicy Globe basil. Namanya adalah Ocimum basilicum minimum karena dia daunnya kecil-kecil, lucu banget teman-teman. Aduh, pokoknya punya ini saya sih seneng banget. Dulu beberapa kali nanam si dwarf basil ini, itu bentuknya gemes banget, daunnya kecil-kecil dan dia bisa membulat gitu. Nah, ini tuh rasanya sama seperti sweet basil, cuman sedikit lebih pedas. Bunganya warnanya putih, cantik, dan dia karena batangnya itu kecil, dia agak susah untuk di stack ya teman-teman. Jadi kalau mau nyetek dia motongnya harus lebih panjang gitu, nggak kayak basil yang ini yang memang pohonnya gede gitu. Kalau ini pohonnya kecil, lucu dan imut. Dan yang selanjutnya adalah masih temennya dari si dwarf basil. Ini juga jenis yang dwarf atau jenis kerdil, dia adalah Minette basil. Saya tanam dari benih Johnson's. Minette basil ini mirip seperti bush basil, cuman daunnya lebih lonjong-lonjong gitu, lebih panjang-panjang si Minette basil ini. Dan rasanya pun juga nggak terlalu berbeda, cuman tekstur daunnya agak tipis, sedikit lebih tipis daripada si bush basil. Nah, kalau untuk pemanfaatannya sama aja dengan pemanfaatan dari si sweet basil dan juga Minette basil. Bisa digunakan untuk campuran salad dan juga untuk pesto karena rasanya mirip. Selanjutnya adalah purple dark opal basil atau basil berwarna ungu seperti ini. Basil ini mempunyai pigmen di daunnya sehingga dia menghasilkan warna ungu. Jadi dia bisa digunakan untuk pewarna makanan sebenarnya teman-teman. Tapi masalahnya aromanya itu memang tajam. Aromanya itu seperti sweet basil ya teman-teman. Aromanya itu agak menyengat. Makanannya ya harus dipilih ya, makanan yang cocok gitu. Dan ini bunganya cantik banget teman-teman. Bunganya itu warna pink.
Jadi batangnya warna ungu gitu, batang tangkai bunganya warna ungu, lalu dia mengeluarkan bunga warna pink, lucu banget. Dia bisa digunakan sebagai ornamental plant. Selanjutnya adalah masih saudara dengan si Purple Dark Opal Basil adalah Red Rubin Basil. Nah ini adalah varietas baru, yang nggak baru-baru banget sih, udah lama, tapi dia itu adalah pengembangan dari si Dark Opal Basil. Warnanya lebih pekat. Saya tanam dari benih Johnson juga. Warnanya lebih pekat dan dia itu bentuk daunnya lebih bergelombang ujungnya, lebih kecil dan lebih bergelombang ujungnya. Rasa dan pemanfaatannya sama dengan Purple Basil. Oke, koleksi yang selanjutnya adalah Purple Ruffle Basil. Daunnya bertekstur, bergelombang, wrinkle kayak gini, cantik banget, dan ujungnya itu agak lancip-lancip, tapi lancipnya itu ya hanya bentuk aja, tidak menyakiti, tidak berduri gitu ya teman-teman. Nah ini bisa digunakan sebagai tanaman hias juga, karena dia cantik banget ya, bentuk daunnya unik. Rasa dan pemanfaatannya masih sama. Oke, selanjutnya adalah cinnamon basil. Cinnamon adalah kayu manis ya, yaitu basil ini mempunyai aroma sensasi kayu manis, memang manis gitu. Berbeda dengan sweet basil yang saya sebutkan di awal, yang punya rasa pedas, tapi yang ini rasanya justru kalem. Rasa pedasnya itu dikit banget. Nah, ini cocoknya untuk minuman ya teman-teman, diseduh. Jadi rasanya akan kalem, menenangkan gitu. Jenis basil favorit saya karena rasanya manis itu, batangnya warnanya ungu, daunnya warnanya hijau, bunganya juga keunguan, enak sekali. Cinnamon basil. Yang selanjutnya adalah Thai basil. Seperti namanya Thai basil, maka dia populer di Thailand. Thai basil ini batangnya berwarna ungu sama seperti cinnamon, cuman daunnya lebih memanjang. Bunganya juga berwarna ungu, tapi ungunya itu lebih pekat gitu. Dan bunganya itu berwarna keping-pingan. Aromanya berbeda sekali dengan sweet basil dan juga cinnamon. Aromanya itu ada harum-harumnya gitu, ada wangi-wangi. Kalau teman-teman pernah makan chicken Thai basil, nah ini dia yang dipakai bumbunya, Thai basil. Jenis yang selanjutnya adalah Siam Queen Thai Basil. Jadi dia adalah jenis Thai Basil, cuma dimodifikasi sehingga dia bunganya melebar. Kalau biasanya basil itu kan bunganya panjang-panjang, kalau ini bunganya enggak, dia bunganya itu lebih lebar gitu, cantik sekali. Pemanfaatannya sama seperti Thai Basil pada umumnya, cuman dia menambah nilai estetik aja ya bunganya, karena bunganya cantik begini. Dan ini menang di AAS, suatu kompetisi botani. Dan yang selanjutnya adalah Lemon Basil. Lemon Basil Mrs. Burns. Dulu saya kira Lemon Basil Mrs. Burns ini adalah kemangi karena rasanya mirip banget sama kemangi. Cuman memang bentuk daunnya itu bulat ya, nggak lonjong kayak kemangi. Kalau kemangi kan ada sedikit bulunya gitu di batang. Kalau ini tuh enggak, dia seperti basil. Ini adalah masih Ocimum basilicum, tapi dia varietas Citrodorus. Dia dikembangkan oleh si Nyonya Burns ini, maka namanya Lemon Basil Mrs. Burns. Nah, selanjutnya langsung aja kita bahas kemangi itu sendiri. Kemanginya orang Indonesia, yaitu Ocimum citrodorum atau disebut juga Ocimum africanum. Itu adalah kemangi lokal Indonesia seperti ini. Nah, kemangi ini agak memanjang gitu, agak lonjong gitu, enggak lebar. Nah, ini sering banget kita temui di lalapan gitu ya. Sering banget kita temui di pasar-pasar, di tukang sayur. Nah, itu kemanginya seperti ini ya, teman-teman. Dia tuh mudah banget dikembangbiakan ya, tinggal dipotong tancep gitu. Kita lanjut ke jenis berikutnya adalah kemangi Bandung. Nah, saya nggak tahu ya ini nama ilmiahnya kemangi Bandung itu apa, karena dia secara penampakan mirip banget dengan sweet basil, tapi secara rasa ya dia itu kemangi gitu. Kemangi Bandung ini biasanya kita temui di supermarket. Jadi kalau di supermarket ada kemangi yang daunnya lebar-lebar itu mirip banget daun basil. Nah, yaitu kemangi Bandung. Nah, saya pernah dikasih tahu namanya, nama lokal dari kemangi Bandung ini sama teman saya, tapi saya lupa. Silahkan tulis di kolom komentar ya kalau ada yang tahu nama Sunda dari kemangi Bandung itu apa. Kalau menurut saya sih rasanya enggak setajam dari kemangi lokal yang kecil-kecil. Oke, lanjut, selasih atau ada yang bilang dia telasih ya. Nah, saya tuh penasaran sebenarnya pohon selasih itu kayak apa. Selasih yang dijual di pasaran apakah biji kemangi, apakah biji apa gitu. Saya penasaran kayak apa sih wujud pohonnya. Dan ternyata ketika saya tanam jadilah seperti ini.
Bentuk daunnya mirip banget sama kemangi lokal, hampir nggak bisa dibedakan, tapi aromanya itu berbeda. Aromanya itu mirip sama Thai basil. Terpercaya banget ya, karena saya tanamnya dari benih selasih ya teman-teman. Jadi banyak yang mengatakan, banyak yang bilang bahwa si Thai basil itu adalah selasih. Makanya setelah saya tanam langsung selasihnya dan terlihat bedanya seperti ini, maka clear ya, clear. Thai basil bukanlah selasih, selasih bukanlah Thai basil. Mereka dua tanaman yang berbeda. Lanjut ke jenis berikutnya adalah holy basil. Nah, ini tanaman ini cukup unik ya, karena ternyata namanya holy basil tapi jenisnya itu bermacam-macam. Banyak digunakan di India, si holy basil ini digunakan untuk sembahyang, untuk umat yang beragama Hindu ya teman-teman. Nah, ini disebut juga tulsi. Tulsi itu kalau saya baca-baca itu ada bermacam-macam. Ada rama tulsi, ada kapur tulsi, terus ada syam tulsi kalau nggak salah itu. Mohon dikoreksi ya bagi teman-teman yang lebih mengerti tentang tulsi basil ya. Nah, tulsi basil atau Ocimum sanctum ini ada beberapa jenis seperti yang saya bilang. Nah, jenis yang pertama itu dikenal sebagai ruku-ruku. Di kuliner Padang, di masakan Padang, orang-orang Padang pasti kenal banget dengan ruku-ruku ini ya, karena ini adalah salah satu bumbu masakan Padang. Dia ini tanamannya perennial, berbeda dengan Ocimum basilicum. Kalau Ocimum basilicum tadi dia annual, kalau yang ini perennial. Dia itu bisa lebih dari 1 tahun, tumbuhnya bisa lama, dia bisa berkayu gitu tanamannya. Ruku-ruku ini kalau di Jawa disebut tanaman lampes yang tumbuh liar di sawah, di kebun-kebun. Mungkin yang belum tahu gitu ya, bisa buat masakan Padang si lampes ini. Nah, kalau yang pertama si ruku-ruku tadi daunnya berwarna hijau, bunganya warnanya putih, daunnya bergelombang, dan aromanya itu berbeda dengan kemangi, berbeda dengan Thai basil, berbeda dengan basil ya, aromanya tuh khas. Tapi saya memang sulit menggambarkan gimana ya, tapi dia nggak ada wangi-wanginya yang jelas ya, aromanya nggak seperti lemon basil atau kemangi yang ada aroma sedep-sedepnya, ada aroma lemon-lemonnya, nggak seperti cinnamon yang ada manis-manisnya, atau nggak seperti sweet basil yang ada pedes-pedesnya. Jadi ini tuh aroma yang berbeda, aroma yang langu gitu ya, langu aja, dia nggak ada langu plus apa, tapi dia langu aja gitu kalau di lidah saya, di penciuman saya seperti itu. Nah, ini ada juga yang jenisnya merah. Kalau yang merah itu namanya syam tulsi kalau tidak salah ya. Dia masih holy basil juga, tapi di India itu dinamainya syam tulsi, atau di Jawa juga disebut juga lampes ya, lampes hijau dan lampes merah gitu. Fungsi dan kegunaannya sama seperti ruku-ruku. Dan yang selanjutnya adalah kapur tulsi. Kapur, saya nggak tahu pronunciation-nya gimana dalam bahasa India. Kapur, mungkin begitu ya. Kapur, kapur. Kayak India gitu ya, kapur. Nggak ngerti ya, pokoknya itu. Nah, ini tanaman yang ini berbeda dengan dua holy basil yang sebelumnya. Kalau yang ini daunnya itu agak membulat, ujungnya bergerigi, dan dia mempunyai bulu-bulu halus. Saya tanam ini dari benih botanical interest. Baunya itu sedep ya, kalau saya bilang sedepnya itu kayak bau nangka. Nah ya, menurut saya bau dari si kapur tulsi itu mirip banget sama bau nangka. Ada sensasi bau nangkanya gitu teman-teman, enak dia. Nah teman-teman, itu tadi cerita saya hari ini tentang basil dan jenis-jenis apa saja yang sudah pernah saya tanam. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di like jika dirasa ini bermanfaat juga buat teman-teman. Dan share, bagikan ke orang lain yang mungkin membutuhkan informasi tentang basil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.